Hari ini kita akan eh, membahas satu topik yang mungkin kalau dibuka secara terang-terangan itu akan agak kontroversial. Ya, jadi kita akan bicara agak secara general ya. Ya, teman-teman nanti pelan-pelan mempertimbangkan saja. Ya, kita akan berbicara mengenai ajaran sesat, ritual sesat, dan praktek-praktek sesat. Nah, saya izin untuk sharing PPT-nya. Nah, ini sesuai poster yang kemarin kita pakai. Ya, ajaran sesat, ritual sesat, dan praktek-praktek sesat lainnya. Ya, dalam kehidupan kita, ya kita sering ya dengar berita ada misalnya beberapa aliran ya yang mereka melakukan bunuh diri massal gitu kan. Kemudian ada ajaran-ajaran di mana mereka adakan pesta seks gitu kan. Kemudian ada ajaran-ajaran yang mengajarkan eh, berbagai macam lah ya. Kita lihat banyak di luar sana. Ada yang mengaku kedatangan Yesus yang kedua itu banyak, bukan satu dua ya, tapi cukup banyak ya. Tapi fenomena ini sesungguhnya bisa kita jelaskan ya. Nah, kita lihat dulu dari pengertiannya ya. Etimologinya sebenarnya kalau di bahasa Indonesia itu tidak ada dasar kata tertentu yang membentuk kata sesat ya. Nah, tapi secara apa namanya konteks dia punya eh, apa pengertian ya itu merujuk pada kesalahan mengikuti jalan yang benar ya, tersesat dari jalan lurus. Ya, berasal dari akar kata yang menunjukkan penyimpangan dari kebenaran atau jalur yang seharusnya. Ya, sering digunakan dalam konteks keyakinan atau doktrin agama yang menyimpang dari ajaran ortodoks. Nah, ajaran ortodoks itu adalah ajaran yang secara umum diterima orang. Ya, seperti itu. Jadi kata ini berasal dari kata yang lebih tua yang artinya menyimpang. Ya. Kemudian yang di atas itu adalah terjemahan dari KBBI. Ya. Sesat artinya tidak melalui jalan yang benar atau salah jalan. Ya. Seperti dalam kata malu bertanya sesat di jalan. Ya. Nah, bagian yang kedua salah satu artinya adalah salah atau keliru dari yang benar. Ya, berbuat yang tidak senonoh itu dianggap sesat juga. Menyimpang dari kebenaran. Nah, itu tentang agama dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kita akan bahas sebenarnya lebih merujuk kepada yang tidak melalui jalan yang benar. Ya, atau salah jalan. Atau kita akan menyatakan membahasnya lebih ke menyimpang dari kebenaran. Nah, kata ini menarik ya karena kebenaran itu banyak levelnya ya. Nah, seperti sebagian orang akan merumuskan kebenaran dalam versi masing-masing. Ya, ini adalah pembagian yang apa ya kita anggap paling mewakili ya. Mungkin teman-teman ada pembagian lainnya tidak masalah. Ya, ini adalah sebagian yang kita mengerti bahwa ada kebenaran-kebenaran yang absolut. Artinya itu tidak bisa dibantah, dia berlaku secara umum, ya seperti itu. Misalnya bahwa tidak ada di dunia ini, ya di dunia keberadaan yang disebut kekal, ya tidak berubah selamanya itu tidak ada. Seperti itu. Sabe Sankara Anicca itu seperti yang di dalam
di dalam Buddhisme mengerti sebagai sabe sankara anicca, ya, yang berkondisi itu tidak ada yang kekal. Nah, itu adalah salah satu, ya, kebenaran absolut seperti itu. Ya, tentu saja hal ini banyak, ya. Nah, kemudian ada juga kebenaran-kebenaran universal. Misalnya bahwa sifat air itu adalah cair dan mengalir. Nah, setiap orang tahu itu bersifat universal. Ya, garam itu adalah asin, yaitu semua orang tahu walaupun dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Ya, ini universal adanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini warna merah, warna hijau, ada kesepakatan bersama untuk menggunakan istilah tersebut seperti itu untuk merujuk kepada hal tertentu, ya, pengenalan kita, ya. Lalu ada juga yang namanya kebenaran yang relatif, ya, relatif, ya. Jadi ketika seseorang bertindak, misalnya eh, dia seorang polisi, ya, kemudian dia penegak hukum lah, polisi atau hakim. Kemudian ternyata orang tuanya itu, ya, mafia besar gitu kan, ya, baru dia tahu, ya. Kemudian, nah, dalam tinjauan kemudian dia berhasil membongkar, misalnya orang tuanya punya bisnis, kemudian dia hancur, ke orang tuanya, papanya itu ditangkap. Nah, eh, salah atau benar, nah ini relatif. Tergantung kita lihat dari norma yang mana. Ya, sebagai seorang anak, ya, anak gak berbakti itu kan. Bagi si orang tua ini anak berbakti, ya, seperti itu. Ya, bagi negara itu adalah anak yang bagus. Dia membela kebenaran, ya, seperti itu. Jadi ini kebenaran yang sangat relatif. Tergantung kita lihat dari kacamata yang mana. Seperti itu. Tergantung kita dari posisi yang mana melihatnya. Ya. Nah, kemudian ada juga yang kebenaran bersifat komunal, ya, seperti itu. Jadi komunitas tertentu, kemudian dari komunitas itu menyatakan bahwa, oh, ya, ada surga di alam semesta bagian barat, ya. Nah, itu tempatnya Buddha Amitabha, gitu kan. Tapi itu hanya berlaku pada orang-orang yang servernya sama, komunitas itu aja. Ya, sementara orang-orang yang lain beda, ya, dia definisikannya mungkin surganya ada bidadari, ada 72 bidadari seperti itu. Ya, itu komunal, ada satu komunitas tertentu saja seperti itu. Ya, namun juga ada yang namanya kebenaran personal. Artinya menurut saya begini gitu loh. Walaupun seluruh dunia mau bilang itu biru, saya bilang itu merah. Itu personal saya doang. Seperti itu. Nah, bisa juga demikian. Nah, jadi level kebenaran itu banyak. Nah, ya, kalau misalnya kebenaran yang lebih tinggi, ya, kalau kita punya kebenaran itu berseberangan dengan kebenaran yang lebih tinggi. Nah, itulah yang kemudian dianggap sebagai sesat, ya, dianggap, ya, sebagai sesat. Apakah itu benar-benar sesat? eh Masih relatif, ya, masih relatif, ya, tergantung konteks, ya. Karena nanti kita akan belajar bahwa ada kebenaran-kebenaran yang ternyata dipaksakan. Zaman dulu itu dianggap biasa saja, tapi zaman sekarang itu anggap tidak benar. Misalnya konteks perbudakan. Ya, konteks perbudakan, ya, 5 abad yang lalu, 10 abad yang lalu perbudakan itu masih ada, masih terjadi, ya. Dan ada beberapa aliran kepercayaan percaya bahwa, oh, budak itu milik tuan rumah, ya, majikannya seperti itu. Apapun yang dilakukan terhadap budaknya itu urusan majikannya. Artinya orang ini telah menjual dirinya kepada si majikan. Itu udah kayak binatang peliharaan seperti itu. Ya, konteks zaman dulu seperti itu. Ya,
tentu saja setelah waktu berlalu ya, kesadaran manusia akan menjunjung dari hak kehidupan itu eh, makin aware manusia, ya. Nanti kita lihat bahwa masalah pelitnya di mana, ya, antara kebenaran-kebenaran ini adalah apa yang berlaku umum belum tentu benar, ya. Apa yang berlaku umum belum tentu benar. Seperti yang saya bilang tadi bahwa misalnya sistem perbudakan, kemudian sistem perbankan, ya, salah atau benar nggak ada yang tahu, ya, seperti itu. Karena ada hal-hal yang relatif. Ada yang bilang perbankan itu seperti riba katanya, ya, seperti itu. Ya, kemudian misalnya zaman dulu ya, ketika di Tiongkok kuno deh. Tiongkok kuno itu eh, kasta paling tinggi itu raja, ya, raja, kemudian para bangsawan, ya, kemudian ya petani ya cukup apa ya, cukup mendapatkan perhatian, ya, kemudian pedagang itu yang dia punya kasta paling rendah, ya, para pedagang, seperti itu. Ini di Tiongkok kuno seperti itu. Tapi zaman sekarang berbeda ya, para pedagang yang umumnya cukup apa ya, cukup berada seperti itu, ya. Nah, inilah masalahnya agak pelit, ya. Ya, artinya ada kadang-kadang pertentangan antara level kebenaran. Ya, bagi sekelompok orang bahwa oh, makan babi itu eh, adalah hal yang terlarang di server kami, komunitas kami. Yang bagian yang lain itu barang yang biasa aja, kita makan ya makan aja. Ini adalah pertentangan antara apa komunitas yang berbeda. Seperti itu. Belum lagi ada pertentangan antara level kebenaran tertentu seperti itu. Ya, di level absolut semua yang di bawah ini ya biasa aja. Dia apa ya? Semua kekacauan di level-level kebenaran yang relatif, kebenaran yang komunal itu ya biasa aja karena itulah yang membuat manusia itu tumbuh berkembang dan dari kekacauan mereka menemukan mana yang harmonis seperti itu, ya. Nah, kadang-kadang juga misalnya hukum agama versus hukum negara. Nah, mana yang lebih kuat? Mana yang mesti kita dahulukan seperti itu. Ya, ada yang bilang bahwa oh, kita ya ikutnya perintah agama itu dari Tuhan katanya. Seperti itu. Nah, ada yang bilang bahwa nggak bisa, negara mesti lebih kuat karena negara itu mengontrol semuanya, ya. Dia menata supaya tidak terjadi kekacauan seperti itu. Nah, ini salah satu diterapkan di Tiongkok, ya, bahwa negara China itu sendiri dia nggak suka orang kumpul-kumpul atas apa atas ajaran dari agama dimasukkan ke hukum negara itu nggak bisa. Tapi di negara kita ya banyak sekali hukum-hukum di apa KUHP kita yang kemudian berasal dari hukum-hukum agama dimasukkan ke dalam, ya, ya ada cukup banyak sebenarnya, ya, termasuk adalah salah satunya hukum penistaan agama misalnya. Nah, itu juga ya disisipkan, ya, karena ajaran yang lain sepertinya tidak terlalu peduli hal semacam itu seperti itu, ya. Nah, ini adalah masalah pelik yang terjadi. Kemudian sesuai dengan bagian piramid tadi, ya, kita mulai dari kebenaran personal, ya. Ketika kita berjalan sesuai kebenaran di dalam diri kita sendiri, kita belajar untuk menerima diri kita sendiri. Nah, itu dulu yang paling dasar. Semua kelebihan, semua kekurangan, semua perasaan dan pikiran kita terima seperti itu. Dan pelan-pelan ketika kita belajar banyak, ya, kita akan
Kita makhluk sosial ya, butuh berteman, butuh berkawan, butuh apa namanya, semua keperluan ya. Eh, kita akan masuk dalam komunitas ya. Nah, kadang-kadang dalam satu komunitas tertentu kita kadang-kadang mesti menyesuaikan diri. Oh, rupanya ini yang diyakini oleh komunitas ini. Nah, kalau kita bisa sesuai dengan apa sistem aturan-aturan yang berlaku di komunitas ini, nah kita diterima secara sosial seperti itu, ya. Nah, celakanya adalah kadang-kadang satu komunitas tertentu dia kadang-kadang masih ada sub komunitas ya. Yang misalnya ajaran A, kemudian A1, A2, A3, A4. Demikian juga ajaran B misalnya. Ada B1, B2, B3, B4. Seperti itu. Itu kenyataan di lapangan seperti itu. Ya kadang-kadang kita ya sama-sama B gitu kan. Tapi saya B-nya B2 itu misalnya aliran B2. Jadi bagi saya eh, ya kita sama-sama ada kesamaan, tapi dalam pelaksananya ada sedikit perbedaan pandangan seperti itu ya. Nah, misalnya sama-sama ke gereja, tapi gerejanya adalah gereja yang Kristen, satu gerejanya Katolik. Ada sedikit perbedaan. Ya walaupun eh, penyembahan sama-sama ke Yesus seperti itu, ya. Nah, ini juga adalah kadang-kadang ya kalau kita masuk Katolik, kita sesekali ke Kristen kok ada agak beda-beda. Nah, eh, yang kadang-kadang yang Katolik tidak menerima yang Kristen, Kristen tidak menerima yang Katolik. Ya, selalu aja ada masalah di sana penerimaan. Ya, nah, nah namun ketika kita mulai belajar bijaksana, kita akan belajar bahwa oh kebenaran itu rupanya relatif. Ya, menurut A1, A2, A3 begini, ya. A4, A5 mungkin berbeda pandangan. Ya, B beda lagi, C beda lagi. Nah, dengan demikian kita mulai belajar bahwa kebenaran itu relatif, ya, seperti itu. Kebenaran itu relatif. Nah, akhirnya kita bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan sosial, ya, lebih luas seperti itu. Jadi kita tidak hanya bisa bergaul dengan komunitas kita saja, tapi kita lintas komunitas bisa baik-baik saja. Ya, kita bisa masuk ke komunitas A, ke komunitas B, ya komunitasnya kenegaraan, ya, ke komunitasnya misalnya orang-orang yang ateis misalnya, ya karena kita belajar bahwa kebenaran itu relatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya, seperti itu, ya. Nah, tapi bagi orang-orang yang masih di kebenaran komunal, apalagi dia sangat ekstrim misalnya, dia bagian di A11 misalnya, semua pandangan selain yang kita anut itu adalah sesat, adalah jahat misalnya. Nah, itu dia tidak akan kemana-mana. Ketika otaknya itu kemudian terbelenggu, dia tuh disuruh meledakkan diri, meledakkan apa musuhnya misalnya, dia ajarannya ada musuh misalnya, ya. Dia disuruh meledakkan musuhnya mau aja gitu. Seperti itu. Karena ketutup pikirannya, ya. Ya ibaratnya apa ya? Cangkir yang udah ketutup gitu, ya. Nggak bisa menerima pandangan lain, ya di dalam udah membusuk gitu kan. Nah, itu seperti itu yang kadang-kadang terjadi, ya. Nah, itu berbicara. Ketika udah belajar bahwa kebenaran itu relatif, ujung-ujungnya dia akan mulai menyadari bahwa, oh ternyata ada kebenaran-kebenaran yang bersifat universal, merangkul semuanya, ya. Yaitu apa? Cinta kasih dan kebijaksanaan. Dua hal ini mencakup semua kebenaran-kebenaran yang dibawanya, ya. Ini ada kebenaran universal yang bisa diterima sebagian besar orang lah, ya karena ada orang-orang tertentu yang kebijaksananya belum berkembang, ya mereka masih di bagian yang kebenaran komunal, kebenaran yang personal. Oh, saya yang paling benar, ya. Ada kan orang yang kemudian merasa oh saya yang paling benar, walaupun dia ya
bagian A1, kemudian masih ke personalnya. Oh, yang saya lakukan itu yang paling benar. Orang lain lakukan itu belum tentu benar ya. Ya, tetapi orang yang udah masuk dalam kebenaran universal, dia melihat bahwa setiap orang itu mereka itu berada dalam fase mereka masing-masing. Ya, dia punya penerimaan itu sudah sangat luas ya. Artinya ketika orang masuk dalam konsep kebenaran universal, dia jauh lebih toleransi dengan apapun. Ya, karena dia mengerti bahwa kebijaksanaan setiap orang itu berbeda. Fase dari perkembangan kesadaran setiap orang itu berbeda. Ya, setelah kebenaran universal dicapai, pelan-pelan itu orang akan mengerti ada kebenaran-kebenaran absolut ya yang merupakan hukum-hukum dari alam semesta itu sendiri. Seperti itu. Ya, yang di atasnya lagi itu udah yang tidak terjelaskan. Itu udah tidak terjelaskan. Ya, ada kebenaran absolut itu adalah berisi hukum-hukum dharma itu sendiri. Ada kebenaran yang tidak terbantahkan itu sendiri. Ya, di atas itu sudah tidak terjelaskan seperti itu. Ada sesuatu tapi tidak terjelaskan. Ya, nah di paling kebenaran absolut itu penerimaan total, totalitas. Artinya dia itu sudah tidak pandang bulu, mau itu orang paling suci sekalipun, ataupun mereka yang paling hina sekalipun, paling jahat sekalipun. Itu berlaku sama. Dan kebenaran absolut itu berlaku sama. Ya, itu berbeda dengan kebenaran universal. Kadang-kadang dia masih ada beberapa orang yang susah menerimanya, tapi kebenaran absolut itu tidak pandang bulu sama sekali. Ya. Nah, ini adalah bagaimana grade-nya. Tentu saja kadang-kadang praktek-praktek yang level di atas oleh orang-orang yang menggenggam kebenaran personal, dia merasa dirinya sudah dalam satu posisi yang paling benar, ya semua dituduh sesat. Seperti itu, ya. Tapi ada juga yang beneran sesat seperti itu, ya eh, karena kebenaran komunal tadi. Ada ajaran-ajaran tertentu yang dia percaya membuta tanpa membuka diri melihat, oh rupanya ada pandangan lain seperti itu. Ya. Nah, ada satu bercandaan yang sering saya sampaikan ya bahwa untuk tersesat ya orang itu butuh tujuan ya. Artinya Anda mau kemana ya, ada jalannya, ada tujuannya, Anda baru bisa tersesat. Kalau kamu tidak punya tujuan ya, seperti ada satu cerita Alice in Wonderland ya, ketika dia tiba ke Wonderland ya, di persimpangan jalan dia tanya manakah jalan yang benar gitu kan. Lalu si kelinci tanya, kamu mau kemana? Saya tidak tahu. Dia tidak tahu dia mau kemana. Oh, kalau begitu jalan yang mana saja yang kamu ambil itu semuanya benar. Seperti itu. Kalau Anda hidup tanpa tujuan, semua jalan yang kamu jalani itu jalan yang benar. Seperti itu, ya. Nah, ini adalah candaan tentu saja, ya. Nah, karena jalan atau cara alami dari kehidupan manusia itu adalah kebenaran absolut. Artinya misalnya ikan itu hidupnya di air, yaitu jalan alaminya, yaitu jalan alami, cara hidup yang alaminya. Ya, melawan hukum kebenaran absolut itu kadang-kadang membawa banyak penderitaan. Ya, ya sejarah panjang umat manusia berulang kali membuktikan itu. Ya, sejarah panjang umat manusia membuktikan hal ini. Ya, misalnya kelompok tertentu Nazi misalnya, mereka menganggap mereka itu ras unggulan, ya, ras unggulan yang ya di atas semua ras di bumi, ya.
Itu karena mereka percaya kebenaran komunitas itu, ya komunal itu. Ya, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka membasmi ras-ras lain yang mengancam eh, superioritas ras mereka, ya, yaitu bangsa Yahudi, bantai banyak seperti itu. Ya, nah inilah eh, kesalahpahaman ketika orang tidak membuka dirinya untuk wawasan yang jauh lebih tinggi. Ya, kadang-kadang bukan hanya mendatangkan penderitaan bagi diri sendiri, namun pada orang lain dan masyarakat. Ya, ketika memiliki pandangan yang terlalu sempit atau salah atau keliru, ya itu bisa mendatangkan banyak penderitaan bagi diri sendiri, orang lain, ya bahkan masyarakat. Ya, seperti itu. Ya, misalnya lah kita berharap bahwa besok matahari itu terbit di utara dong, seperti itu. Nah ini kan melawan jalan alaminya semesta, seperti itu. Karena semesta ada polanya, ya. Nah, kadang-kadang itu juga yang sering kita lakukan sebenarnya secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, kadang-kadang kita paksa orang lain untuk ikut standar kita. Kamu mesti jadi orang baik kayak kayak standar saya nih. Ya, bahwa orang baik itu mesti begini, begini, begini. Ya, kamu mesti jadi anak berbakti ini. Anak berbakti itu mesti begini sama papa, mesti begini sama mama gitu. Ya, orang orang lain kadang-kadang senang ya, memaksakan standar dia kepada kita juga. Ya, kita juga kadang-kadang begitu ya kepada anak-anak kita. Papa maunya kamu begini. Ya, ya. Kemudian kita juga memaksakan standar kita kepada pasangan kita. Ya, oh saya maunya kamu begini. Nah itulah yang kadang-kadang terjadi pertengkaran di satu hubungan. Ya, karena dua orang yang berbeda itu pasti punya standar yang berbeda. Seperti itu. Pasti punya standar yang berbeda karena mereka dibesarkan dengan cara yang berbeda. Seperti dua kode genetik yang berbeda, ya. Warisan genetik berbeda, cara didik juga berbeda, warisan karmanya juga berbeda, ya. Bisa bersama itu ya karena ada karmanya ya untuk bersama, ya pasti dua standar ini berbeda. Ya kadang-kadang ya tuntutannya banyak, nah, seperti itu. Ya kadang-kadang juga ya pasti ada saling menuntutnya ya. Ya namanya pembelajaran ya, seperti itu ya. Ya karena itu pernikahan itu sungguh satu pembelajaran juga. Ya kapan-kapan kita bahas tentang itu secara khusus ya. Nah, apa itu ajaran sesat ya? Nah, kita sudah simpulkan bahwa ajaran yang melenceng dari kebenaran. Nah, kadang-kadang kebenaran komunal ya, ya karena dia satu komunitas yang sesat misalnya. Ya kadang juga eh, komunitas ini rupanya besar, komunitas ini besar, kemudian dia sesat. Ya, ini terjadi misalnya eh, beberapa abad yang lalu, abad pertengahan, gereja Katolik itu pernah punya kekuasaan yang sangat besar, ya kemudian sampai menjual apa surat pengakuan dosa atau perdobatan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu praktek-praktek yang kemudian di apa namanya? Kemudian digugat atau dianggap itu sesat seperti itu. Nah, itulah kemudian keluar yang namanya Kristen Protestan karena mereka anggap bahwa ini udah gak benar. Ya. Ya, Kristen Protestan base-nya apa? Baca Alkitab. Seperti itu. Ya, walaupun kelompoknya awalnya kecil. Ya, jadi eh, kebenaran ya ketika kita masuk ke ranah yang kebenaran relatif, ya kita melihat itu ya hanya perbedaan pandangan seperti itu. Kalau kita udah masuk dalam sistem kesadaran bahwa kebenaran itu relatif ya, seperti itu. Ya, artinya kadang-kadang yang berkuasa itu belum tentu benar gitu loh. Apa yang mereka pikirkan belum tentu benar. Ya, seperti pernah ada kan istilahnya apa ya?
Gereja Katolik tuh pernah melakukan yang namanya pembasmian kucing, ya, karena kucing itu kemudian diidentikan sebagai identik dengan setan misalnya. Kemudian ada pembasmian besar-besaran terhadap kucing, populasi kucing menurun. Nah, itulah salah satu penyebab terjadinya wabah yang paling mengerikan di Eropa yang pernah ada. Seperti 2/3 dari populasi Eropa meninggal. Karena apa? Wabah Black Death. Ya, Black Death. Kalau teman-teman suka sejarah boleh cari tentang Black Death ya. Nah, itu adalah satu wabah yang paling besar yang pernah terjadi di muka bumi. Ya, 2/3 orang Eropa meninggal ya karena waktu itu karena tikus ya, dibawa oleh tikus, populasi tikus. Ya, kenapa? Kucingnya dibantai habis ya. Namun di zaman-zaman kegelapan tersebut, ketika orang-orang kemudian banyak mengurung diri di rumah supaya tidak ketularan, ya, para pemikir-pemikir itu eh, menemukan banyak kesadaran-kesadaran baru. Ya, mulailah gerakan-gerakan bawah tanah yang kemudian oleh gereja dianggap ajaran sesat. Ya, sampai hari ini pun masih dianggap sesat gitu kan. Misalnya Freemason gitu kan. Ya, banyak gerakan-gerakan bawah tanah yang mereka karena waktu itu gereja sangat berkuasa. Dia syarat dengan para apa namanya para penguasa seperti itu, pengambil keputusan. Jadi mau nggak mau mereka ya sembunyi-sembunyi. Jadi kelompok-kelompok rahasia. Nah, itu yang kemudian ya sampai sekarang dianggap sebagai ajaran sesat seperti itu. Ya, itu terbawa seperti itu. Ya, sesat atau enggak, ya kembali ke masing-masing diri, kalian berada di kesadaran yang mana seperti itu ya. Jadi standar dari sesat itu apa? Standar dari kebenaran itu apa ya? Standar dari kebenaran itu yang umumnya diajarkan itu adalah cinta kasih, kebijaksanaan. Ini dua hal ya, cinta kasih dan kebijaksanaan. Dan adalah satu hal yang sangat 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 jarang diajarkan yang hari ini saya beritahukan kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini adalah tentang kedaulatan diri. Ini jarang sekali diajarkan ya oleh ajaran-ajaran besar. Tetapi ini dilakukan oleh mereka yang tercerahkan. Misalnya Buddha sendiri, dia tidak tunduk pada sistem kasta, dia berdaulat atas pemikiran dia sendiri. Ya. Dia tidak ikut ajar-ajaran yang lama, dia berdaulat atas pemikiran dia, atas pencapaian kebijaksanaan dia. Misalnya Yesua, dia tidak tunduk pada hukum Taurat. eh, untuk hari Sabat orang tidak boleh berkegiatan, ya. Dia berdaulat atas diri dia sendiri, berdaulat atas kesadaran dia yang terhubung dengan sang sumber itu sendiri, ya. Ini yang jarang diajarkan di ajaran manapun. Cinta kasih dan kebijaksanaan itu ada di ajaran manapun, ada diajarkan tentang hal ini. Tetapi kedaulatan diri bahwa Anda berdaulat atas pikiran Anda sendiri, berdaulat atas eh, kehendak bebas Anda sendiri, ini jarang diajarkan dimanapun. Ya, lantas mereka malah kemudian berkembang jadi kepatuhan dan ketaatan malah. Ya, kepatuhan dan ketaatan ini adalah sistem kontrol, standarisasi. Ya, dua kata sistem kontrol dan standarisasi ini adalah menciptakan mental-mental budak yang memang sengaja diciptakan oleh para penguasa, para pengendali. Kita bilang sebagai para pengendali. Salah satu contoh deh, ketika Yesua datang di bumi, kemudian dia menyalakan kembali kesadaran Kristus, menjangkarkan kembali ke bumi. Ajarannya berkembang. Kabar gembira Injil diajarkan dimanapun. Menyebar seperti api yang kena jerami, kebakar itu kan. Sampai pemerintahan para penguasa itu merasa bahwa mereka terancam.
ini apaan, gerakan apa gitu kan. Udah dibasmi, udah dipotong ya, rasul-rasulnya itu banyak yang dibunuh, ada yang disalibkan terbalik, ada yang kepalanya dipancung. Mereka nggak takut, malah makin berkembang. Seluar biasa itu waktu itu. Ya apa yang dilakukan oleh para penguasa jadinya? Karena dia tidak bisa dipadamkan, akhirnya dia didorong, ya. Nah, terjadilah standarisasi dari ajaran tersebut. Ya, penguasa kemudian mensponsorship, ya, penguasa mensponsorship, kemudian diatur sedemikian rupa yang dipakai ya, dari 4 Injil Perjanjian Baru yang dipakai cuma 4. Dari 12 rasul dan banyak teks yang lain yang dipakai hanya 4. Sisanya disimpan. Seperti itu. Nah, itu ya yang kemudian jadi sistem kontrol, ya, standarisasi. Ya, standarisasi supaya apa? Orang patuh, taat kepada penguasa. Ya, penguasa mewakili Tuhan akhirnya. Nah, ini kan yang kemudian terjadi sampai hari ini. Nah, kemudian dulunya itu berbicara tentang penyembahan, ya. Tidak boleh nyembah yang lain karena Tuhannya itu pencemburu. Tuhannya itu pencemburu, ya. Nah, kemudian ketika manusia makin kebijaksanaannya makin bertambah, dari penyembahan eh, jadi agak apa namanya, agak tawar, namanya pemujaan. Ya, dipuja, dimuliakan karena dianggap oleh orang-orang yang dipuja itu hebat, ya. Eh, Tuhan itu bagus, melakukan pemujaan. Dan pemujaan kemudian ketika orang bertumbuh lagi kebijaksanaan, jadi penghormatan, penghormatan seperti itu. Jadi ada level dari penyembahan, pemujaan ke penghormatan. Ini juga eh, menyatakan bagaimana batin seseorang, kebijaksanaan seseorang itu bertumbuh. Ya, dari yang masih menyembah-nyembah itu mental budak, dari pemujaan jadi mengidolakan, ya, jadi penghormatan, sekedar menghormati. Oh, kamu dan saya punya kemuliaan yang sama, ya, punya kebijaksanaan yang oke, ya, dan kamu duluan mencapainya. Nah, itu adalah hal yang berevolusi, ya. Nah, kemudian satu hal yang eh, tidak bisa dipungkiri, setiap ajaran itu ada kisah fiksinya. Ada kisah fiksinya. Atau ya kalau kita anggap sekarang itu halusinasi lah. Seperti itu. Cuman ya mereka anggap itu adalah satu kebenaran yang absolut. Ya. Artinya ya itu nggak bisa diganggu gugat. Kalau orang mau percaya begitu ya silakan. Ya, tapi bagi orang-orang yang mulai berkembang secara bijaksana, ya, eh, mereka akan mulai memahami bahwa semua realitas, ya, bahkan realitas yang kita jalani hari ini itu juga adalah satu eh, seperti mimpi saja, seperti main drama di atas panggung kehidupan, ya. Nah, tapi ketika manusia terlalu serius dengan kisah-kisah fiksi, kisah halusinasi itu jadinya delusi, ya, membawa semua apa, kisah-kisah yang fiksi itu jadi di real life. Nah, itu jadinya delusi seperti itu, ya. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman bisa melihat sendiri, menilai sendiri, ya, karena masing-masing teman-teman punya kebijaksanaan yang sudah cukup berkembang. Saya yakin itu, ya. Bahkan saya bisa bilang bahwa jikalau seseorang dia beragama, namun dia belum menemukan ada cacat, ada hal yang tidak masuk akal di ajarannya dia, artinya dia belum benar-benar mengenal ajaran tersebut. Ya, misalnya kalau kita Buddhis misalnya, kita belum melihat bahwa di Buddhis itu ada cacat, artinya kita belum benar-benar mengenal ajaran Buddhis. Atau misalnya kita Kristen,
Tapi kita belum menemukan cacat di ajaran kita. Kita belum benar-benar mengenal ajaran Kristen. Ya. Nah, ini adalah hal yang membuat kita berpikir lebih eh, objektif. Ya, melihat ajaran secara objektif, bukan dengan fanatisme. Bukan karena milikku, kemudian aku mencari pembenaran atas ajaran yang kuanut. Enggak seperti itu. Kalau kita mau jalan di jalan yang benar-benar mencapai kebenaran yang absolut itu, kita mesti belajar objektif melihat segala sesuatu. Ya, termasuk kita sendiri. Seperti itu. Ya, saya tidak mengencourage teman-teman untuk meninggalkan agama teman-teman. Ya, ajaran-ajaran yang teman-teman sudah jalani. Ya, ini sama ya, walaupun kita tahu ada kekeliruan, misalnya ada kecacatan tentang ini dan itu, tapi ya nggak apa-apa, itu it's fine gitu ya. Ibaratnya gitu, ibaratnya bahwa oh kita punya ibu lah misalnya, ibu kita ada karakter-karakter tertentu yang tidak kita suka misalnya, tapi dia tetap ibu kita, gitu loh, ya. Nah, kemudian ada yang namanya ritual dan praktek-praktek sesat. Nah, kadang-kadang kebenaran komunal atau secara sosial itu dia berkembang seiring waktu, ya. Sering peradaban bergeser, kesadaran manusia itu bertumbuh, itu yang dulunya dianggap praktek sesat, tapi kadang-kadang setelah manusia tumbuh kesadarannya, pembelajarannya dianalisis, oh rupanya yang dianggap sesat dulu, sekarang rupanya benar, gitu loh. Kadang-kadang ada yang seperti itu, ya. Karena sekali lagi bahwa eh, kebijaksanaan itu bergeser, ya berkembang, ya. Standar sesat itu bergeser, sering tafsir dan kemampuan memahami realitas itu berkembang. Ya, dia dulu dianggap praktek sesat, misalnya eh, apa mandi garam misalnya. Ya dulu ada juga yang menganggap itu sesat itu kan. Ada yang meditasi pun dianggap sesat itu kan. Ada ya. Ada orang-orang yang masih berpegang di kebenaran komunal ya, bahwa oh praktek meditasi itu sesat. Jadi ada, masih ada yang seperti itu ya. Tapi seiring berkembangnya waktu, penelitian membuktikan bagaimana fungsi meditasi itu baik untuk otak, baik untuk kesehatan. Ya, kadang-kadang sistem nilai itu geser. Ya tergantung siapa yang ngomong gitu ya, seperti itu. Ya, jadi ya kadang-kadang seperti itu. Jadi omongan dari pimpinan atau orang-orang yang kita hormati kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Dan ketika kita mulai apa namanya bijaksana, kita akan melihat bahwa walaupun yang ngomong Buddha itu sendiri, ya kalau tidak sesuai prinsip saya ya kita boleh menolaknya, nggak masalah, seperti itu. Ya, zaman dulu ada yang ajaran-ajaran yang mengorbankan manusia, ya seperti di suku Maya, yaitu ada eh, pengorbanan manusia, jantungnya itu dikeluarin, ya, seperti itu. Kemudian geser ke korban ternak, ya, ya potong ternak dikorbankan. Ya, kemudian geser ke persembahan buah-buahan, gitu kan. Kemudian ada yang geser ke persembahan persepuluhan, harta benda, ya, ya. Kemudian ada yang persembahan kebajikan, ya. Kamu lakukan kebajikan, kemudian dilimpahkan. Nah, next adalah persembahan vibrasi atau energi dengan satu daya dari semesta. Betul. Itu ya praktek itu bergeser. Kita udah di mana seperti itu. Ya. Ya ujung-ujungnya itu apa? Meminjam yang palsu untuk mewujudkan yang sejati. Ya. Meminjam yang palsu mewujudkan yang sejati. Tentu saja ini ada versi sesatnya. Misalnya orang menggunakan boneka jerami, ya kemudian ditempelkan fotonya orang, kemudian
pakai mantra-mantra tertentu ya, ditusuk-tusuk itu ya, terjadi pada orangnya itu kan. Nah itu juga praktek-praktek yang ke versinya sesat. Ya. Lalu apa sih sesat ini ya? Kita akan break ya bahwa semua yang sesat itu ada akar-akarnya. Ya berakar dari ya beberapa hal di sini lah. Ego lebih besar daripada cinta kasih. Ya, ego boleh nggak? Boleh, tetapi pastikan bahwa cinta kasih di atas egoisme. Pastikan cinta kasih di atas egoisme. Artinya cinta kasih ini termasuk diri kita sendiri ya, seperti itu. Ya, di atas ego. Ego artinya hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi cinta kasih itu mementingkan semua, termasuk diri kita sendiri. Ya. Nah, kemudian kekuasaan lebih besar daripada belas kasih. Ini juga ego. Dia demi kesempurnaan ya mengorbankan yang lain. Nah, ini di luar belas kasih seperti itu. Ya. Yang bagian ketiga ada mengendalikan orang, mengendalikan situasi itu lebih tinggi daripada pengendalian diri. Ya, ada orang-orang yang senang mengendalikan orang lainnya. Kamu tolong ini pengendalian dirinya yang kurang. Marah-marah. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, tidak bisa mengendalikan kesedihannya, nangis-nangis itu, ya, seperti itu. Nah, ini hal yang perlu ditingkatkan, pengendalian diri lebih tinggi daripada mengendalikan orang lain atau situasi. Nah, kemudian ada lagi mental korban, ya, sama mental penanggung jawab atas keadaan. Ya, ada orang selalu memposisikan diri dia bahwa dia objek penderitaan, hidup saya sangat menderita, itu kan. Anak saya begini terhadap saya, kemudian orang tua saya terhadap saya begini-begini, ya itu mental korban. Ya, nah ini pelan-pelan kita geser ya tuan atas penanggung jawab atas keadaan kita, bahwa kita bisa memilih untuk menanggapi segala sesuatunya dengan kebijaksanaan. Ya kita bisa memilih menanggapi dengan senyuman, dengan cinta kasih. Ya, nah dari kebodohan ke kebijaksanaan, ya seperti praktek-praktek bodoh dan bijaksana itu kadang-kadang tipis, ya. Jadi perlu banyak pembelajaran. Dari keserakahan ke kedermawanan. Kalau terlalu serakah, nah itu eh, dibandingkan banyak memberi, ya mana? Seperti itu. Kalau banyak serakah itu cenderung kesesat, ya. Seperti itu. Kemelekatan sama pelepasan. Nah, ini kadang-kadang ya kemelekatan pada punyaku yang paling bagus. Nah, ini terjadi sama setiap eh, orang-orang yang belum benar-benar membersihkan batinnya. Ya, kemelekatan bahwa punyaku yang paling bagus. Ya, ini terjadi dimanapun, ya, siapapun, ya punyaku yang paling bagus. Seperti itu. Ya, kadang-kadang kita juga akan eh, berada di situasi ini. Oh, saya ini eh, adalah ajaran A yang paling otentik misalnya. Ya. Nah, yang lain merasa bahwa saya ini ajaran B. Ya, kami yang paling universal, siapapun kita terima itu. Nah, ini akhirnya kemelekatan pada predikat-predikat atau pada title-title yang palsu itu yang membuat kita eh, gampang kemudian tersesat. Seperti itu. Ya, itu kemelekatan ya, tapi pelan-pelan kita sadarin ya, mulai melepaskan. Ya, makin banyak yang kita lepaskan, ya makin leluasa kita, orang mau ngomong apa aja sak karepmu ya. Seperti itu. Ya, jadi eh, kemudian ada yang tekstual. Jadi semuanya based on buku ini, ayat ini, bab ini katanya begini gitu. Kamu itu salah gitu. Ya, ini kadang-kadang kita temui kalau ada perdebatan di forum-forum agama atau
forum membahas spiritual, membahas agama, aliran. Oh, dia kemudian tanya, kalau ada pernyataan dia tanya, oh itu ada di mana? Bab berapa? Buku yang mana? Ya dia cari tekstualnya. Ya memang di satu sisi itu kadang-kadang perlu, ya. Tapi di sisi lain kita masuk ke kontekstual yang lebih apa ya, lebih esensial. Itu kayaknya nggak perlu itulah, nggak perlu sampai bawa-bawa teks seperti itu, ya. Kalau kita mengerti konteks kebenarannya seperti itu, ya. Nah, kemudian ada sifatnya kaku, ya, dan mati. Ada ajaran-ajaran yang udah mati ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, mati dia, kaku, nggak bergerak lagi, ya. Nah, seperti yang Lao Tzu katakan, ya beliau pernah dulu, Lao Tzu itu pernah berguru, ya, sama seorang Pak Tua juga. Gurunya bilang, gurunya udah tua banget, dia bilang, kamu lihat mulut saya, gigi saya masih ada nggak? Lao Tzu yang waktu itu masih kecil bilang, oh guru, gigi Anda udah hilang semua guru gitu kan. Lalu kamu lihat lidah saya masih ada nggak? Masih ada guru, masih hidup, masih sangat baik seperti itu, lentur. Nah, di sanalah gurunya bilang bahwa segala sesuatu yang kaku, keras itu gampang rusak, gampang mati. Sementara yang fleksibel dan lentur seperti lidah itu tetap ada. Ya, demikian semua yang mati, mayat itu kaku, membiru, dan bau. Sementara bayi yang baru lahir itu lembut, lentur. Itulah kehidupan. Itulah hal yang membuat hidup tumbuh. Ya, fleksibel dan luntur dan hidup. Ya, seperti itu. Itu ajaran yang mati dan ajaran yang hidup. Ya, Anda bandingkan sendiri, pertimbangkan sendiri dengan kebijaksanaan. Ya. Nah, ini ada satu cerita, ini berhubungan dengan meditasi kita nantinya. Ya, ini tinggal 6 menit ini bisa selesai lah ya. Satu hari, ini cerita diceritakan ya dari cerita dan cerita, konon dari Chuangzi. Chuangzi itu ada praktisi Taoisme juga. Ya katanya satu hari ada seorang pria parubaya, ya 40-an awal lah ya. 40-an, kemudian merasa bahwa hidupnya kok eh, apa ya, dia mengalami half apa krisis palu baya. Artinya dia merasa bahwa hidup nggak ada gunanya. Ini kok saya belum sukses, tidak ada pencapaian apa-apa. Dia merasa gelisah. Akhirnya dia pergi tempat Lao Tzu, bertanya Lao Tzu. Ya, begitu sampai ke tempat Lao Tzu, ya, dia itu langsung lihat lah, kamu kok bawa begitu banyak orang ke sini. Begitu dibilang begitu, dia lihat belakangnya. Gak ada perasaan, gak bawa siapa-siapa itu kan. Tapi Lao Tzu bilang, bukan, saya maksud bukan di belakang kamu. Tapi di dalam diri kamu, kamu itu bawa sampai 5 orang. Di dalam diri kamu. Kamu bawa sampai 5 orang, ramai sekali. Ya, kalau kamu tidak kacau itu baru aneh gitu loh. Kamu bawa begitu banyak orang di dalam dirimu. Ya pertama itu apa? Diri kamu yang di masa lalu. Ya luka-luka batinmu, kesalahan-kesalahan kamu yang pernah kamu lakukan, pengharapan-pengharapan kamu, itu kamu masih bawa di dalam dirimu. Sakit hati kamu itu, kamu bawa beban-beban itu, ya. Bagaimana kamu bisa bahagia itu loh. Ya. Yang bagian kedua adalah pengharapan kamu pada masa depan. Pengejaran-pengejaran kamu mau begini, mau begitu. Ya, kamu punya wiwang, kamu punya harapan-harapan, kamu punya pengejaran itu. Ya,
versi dirimu yang akan datang itu, ya. Nah, itu adalah di dalam diri kamu juga itu kan. Jadi itu yang membuat kamu kemudian ketakutan-ketakutan kamu menghadapi masa depan. Oh, tahun depan eh, apa situasi politik itu sangat tidak menentu itu kan. Ya, kemudian wah, jangan-jangan sesar Lembang goyang lagi itu kan. Nah, jangan-jangan ada gempa bumi lagi, jangan-jangan ada kebakaran, jangan-jangan gunung meletus lagi. Banyak sekali ketakutan-ketakutan ketika menghadapi masa depan. Ya, semua pengharapan masa depan, ketakutan-ketakutan, semuanya di sini. Itu kamu bawa di dalam diri kamu itu. Yang ketiga itu adalah persepsi orang tentang diri kamu. Ya, kamu lakukan segala sesuatu supaya dipandang orang lain. Ya, penilaian orang lain itu terlalu penting bagi kamu. Ya, kamu yang di mata orang lain. Ya, kamu mesti selalu tampil cantik, selalu tampil gagah, tidak, tidak pria nggak boleh menangis itu kan. Jadi sampai ada bilang, wah pria itu boleh mengalirkan darah, tidak boleh mengalirkan air mata katanya. Nah itu persepsi-persepsi yang dibangun ya. Akhirnya kita ya berlaku seperti persepsi kita. Kita mau orang lain mengakui keberadaan kita. Kita wah sekolah tinggi-tinggi, bekerja dengan begitu apa banting tulang demi penilaian orang ya, demi penilaian orang. Saya ini begitu ya. Nah orang bilang A bilang B ya kita kemudian oleng lagi. Orang bilang oh ini praktek begini sesat nih gitu kan. Kemudian kita oh bener kak, kita juga akhirnya goyah gitu seperti itu. Nah ini persepsi orang kadang-kadang sangat pengaruh terhadap diri kita ya. Next adalah kemelekatan kita pada kesempurnaan. Wah saya mau lebih, mau begini begini begini. Saya mesti capai perfect dalam ini ya. Tuntutan kita untuk menjadi sempurna ya itu yang membuat kadang-kadang kita nggak bahagia. Oh harusnya dulu kemarin saya bisa eh, dapat nilai 100, kok baru 90 itu kan. Ada ketidaksempurnaan itu kan. Kemudian cangkir yang retak sedikit ya. Kemudian merasa nggak nyaman nggak ya. Karena kemelekatan kita pada kesempurnaan. Ya bahwa sesuatu yang cacat sebenarnya itu menjadikan dia itu satu-satunya dan tidak ada duanya. Sama, setiap manusia itu ada kecacatannya masing-masing, ya. Jadi ya tidak memaksakan diri kita untuk menjadi yang bukan diri kita, seperti itu. Tidak melekat pada kesempurnaan. Yang terakhir itu apa? Aku yang seharusnya. Artinya ini ada tuntutan moralitas kita lah. Ya, orang bilang, oh kamu itu ngajar tentang cinta kasih itu kan. Kok lihat pengemis itu kamu nggak kasihan itu. Jadi ada orang yang kadang-kadang menuntut kita itu untuk A, B, C. Berlaku mestinya begini, mestinya begitu. Ya kadang-kadang membuat kita jadi belenggu moralitas. Seperti itu. Nah ini ada 5 hal yang ya kadang-kadang membuat batin kita itu kacau. Kita bawa terlalu banyak orang di dalam diri kita. Ya, kita bawa terlalu banyak orang di dalam diri kita. Nah itu yang bikin orang itu kadang-kadang nggak bahagia. Ya. Nah ingat hal ini, apapun yang orang lain katakan tentang dirimu, itu tidak pernah benar-benar mewakili siapa dirimu. Ya kamu adalah kamu. Ya, orang berpendapat apapun, ya, itu hanya mewakili apa yang ada dalam batin mereka. Ya, kalau dia melihat kamu sebagai orang yang wah ini sesat nih, ya ini tidak benar nih. Berarti di dalam diri dia ada hal-hal semacam itu. Ya, karena apa yang orang lain nilai terhadap diri kita itu tidak pernah mewakili kita. Hanya mewakili batin mereka ada sistem semacam ini. Seperti itu.
Nyatanya, secara faktual, bahkan dirimu sendiri tidak benar-benar mengerti kamu itu siapa. Kalau kamu benar-benar mengerti dirimu, ya kamu itu udah ya barang siapa mengerti dirinya, mengerti Tuhannya. Seperti itu. Ya, makanya ada kata bahwa sebenarnya kita semua itu tak tahu diri, tak tahu diri itu. Kalau kita tahu diri, kita semua udah nggak di sini. Gitu. Oke, jadi yang 5 itu ya. Nah, 5 ini, nah kalau kau pakai cocok logi ya. Nah, nah ini orang China memang itu ya sangat apa namanya, sangat sekuler ya. Jadi 5 hantu itu kemudian dikait-kaitkan dengan kekayaan juga ya. Ukui, Tyson ya. Ya, Tyson itu dewa rezeki. Ya, 5 hantu itu dianggap, 5 setan itu ya anggap dewa rezeki juga. Ya, itu memang orang China itu sangat sekuler, sangat apa? Sangat senang dengan uang ya. Ya, mereka punya dewa uang, ya, dewa rezeki. Ya. Nah, ini sebenarnya mewakili vibrasi kesadaran yang berbeda. Nah, di lainnya dewa rezeki ya, Tyson, Ulu Tyson. Nah, kesadaran yang berbeda lagi itu 5 Buddha dari 5 arah mata angin ya, termasuk yang tengah seperti itu. Ya, 5 itu yang kita bahas tadi, ya itu bisa diartikan begitu. Nah, dirimu yang masa lalu itu ibaratnya anak kecil, ya, inner child lah, inner childnya kamu. Ya, pengharapan-pengharapan masa depan itu ibaratnya ya versi diri kamu yang tua, versi diri kamu yang tua. Ya, persepsi orang lain itu ya topengnya kamu lah, yang pakai topeng itu. Ya, kemelekatan kesempurnaan itu kayak Superman, ya. Ya, aku yang seharusnya bagaimana itu kayak cambuk kayak belenggu yang membelenggu kita. Nah, ini yang akan kita meditasi, kita selesaikan ya. Oke, nanti kita belajar lepaskan itu semua. Oke, ini pembelajaran kita selesai, kita nanti lanjut di meditasi. Ada pertanyaan sebelumnya? Minum dulu. Oke, kalau nggak ada kita mulai meditasinya ya. Kita mulai, saya share background sound ya. Kita pakai yang ini aja. Dan lagunya udah pas, musik dan suara saya udah pas ya. Oke, silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman ya. Santai dan rileks secara mendalam. Bernafaslah secara lembut, mendalam, dan pelan. Tersenyumlah. Lepaskan semua beban yang masih ada. Lepaskan semua ketegangan dan tensi pada badan fisik, setiap otot, setiap sendi, setiap saraf. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Lepaskan pula semua ketegangan dan beban di batin, pikiran, dan perasaan. Aku menarik nafas dalam cahaya dan cinta. Aku melepaskan nafas
beserta semua kegelisahanku. Aku menarik nafas dalam damai dan sukacita ilahi. Aku melepaskan nafas beserta semua beban-beban fisik dan batinku. Aku menarik nafas dalam cinta kasih tanpa syarat sang sumber keberadaan. Aku melepaskan nafas beserta semua sebab-sebab penderitaanku. Aku hadir utuh di sini saat ini, sekarang. Pikiran, perasaan, dan kesadaranku menyatu dan utuh. Aku terhubung dengan kesadaran agung diriku, the mighty I am presence. Aku menyatu dengan sang sumber dalam samudra cahaya kasih-Nya yang tak bertepi. Aku terhubung dengan hierarki ilahi, para malaikat dan malaikat agung, para Elohim, para penjaga cahaya suci sang sumber, para guru agung dan ascended master, para pembimbing dan pelindung spiritku. Kita secara kolektif meminta kehadiran Mahatma, Metatron, dan Melchizedek, memohon untuk penjangkaran Platinum Net, jaring-jaring cahaya yang melindungi kita. Kita juga meminta kehadiran Maitreya, Lord Buddha, dan Sanat Kumara sebagai planetary logos kita, kesadaran agung yang menuntun evolusi kesadaran bumi kita. Kita meminta berkat dan perlindungan dari 7 malaikat agung, kita bersama meminta kehadiran Master Lao Tzu yang akan membantu proses pelepasan bayangan diri kita hari ini. Saat ini, semua cahaya dari hierarki ilahi menyorot dan menerangi kita. Kita aman, nyaman, dan terlindungi dari semua gangguan dari luar dan dari dalam diri kita. Baiklah, mari kita mulai prosesnya. Relaksasi dan biarkan dalam kepasrahan yang paling dalam. Niatkan, bayangkan, dan visualkan dirimu yang lalu dalam bentuk anak kecil. Lihatlah wajahnya, tatap ke dalam matanya,
Perhatikan apa yang kamu lakukan bersamanya. Apakah kamu menggendongnya di depan atau di belakang? Atau kamu menggandengnya? Atau kamu sekedar membiarkannya berkeliaran di sekitarmu? Apakah dia tersenyum bahagia atau menangis bersedih? Perhatikan. Sapalah, tersenyumlah padanya. Katakanlah dalam batin Anda, maafkan aku atas segala penderitaan yang kita alami dan semua kesalahan yang kita perbuat. Maafkanlah aku. Terima kasih atas semua hal yang kita telah lakukan dengan baik dan penuh kebahagiaan. Aku bangga padamu. Terima kasih. I love you. Aku menyayangimu dan mengasihimu, terlepas dari semua yang telah terjadi pada diri kita. Rasakan cinta kasih mengalir peluk. Sudah saatnya kita melebur dan utuh dalam cinta kasih tanpa syarat sang sumber. Atas bantuan dari hierarki ilahi dan para suci, mari kita memulai prosesnya. I am you, you are me. We are one. We are love. We are light. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Kita adalah satu. Kita adalah cinta. Kita adalah cahaya. Bayangkan, visualisasikan Anda memeluk versi kecil diri Anda dan menyatu menjadi utuh dalam cinta dan kesempurnaan cahaya. Tersenyumlah. Proses selanjutnya, kita akan mengintegrasikan diri dengan versi diri kita di masa yang akan datang. Relaksasi dan niatkan untuk menghadirkan versi dirimu di masa yang akan datang. Visualisasikan dirimu dalam bentuk lansia, penuh kerutan di wajah yang terbentuk dari banyak peristiwa. Amati dan tatap matanya secara mendalam. Apa yang kalian lakukan? Apakah kamu menggandeng tangannya? Apakah kamu memapahnya di belakang? Atau berjalan di sampingnya? Atau membiarkannya berjalan sendirian tertatih-tatih? Apakah dia tampak bahagia atau murung? Amati. Sapalah. Tersenyumlah padanya. Katakan, jangan khawatir. Jangan takut. Semua kita persiapkan dengan baik. Peluklah dia, katakan, aku selalu menyayangimu. Aku akan berupaya membuatmu bangga, membuatmu bahagia.
Sudah saatnya kita melebur, menyatu, dan utuh dalam cinta kasih tanpa syarat. Atas penyertaan dan berkah dari ilahi, kita mulai dengan invokasi. I am you, you are me, we are one, we are love, we are light. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kita adalah satu. Kita adalah cinta, kita adalah cahaya. Bayangkan, visualisasikan Anda memeluk versi tua diri Anda dan menyatu, melebur menjadi utuh dalam cinta dan kesempurnaan cahaya. Bagus sekali. Proses selanjutnya, kita mengklaim personal power diri kita dari Sang Sadar, Sang Hadir, the mighty I'm presence, diri sejati kita. Terlihat dalam visual kita, hadir di depan kita 3 sosok. Satu, yang pertama mewakili versi diri kita dalam penilaian orang lain. Yang kedua, mewakili tuntutan dalam diri kita untuk selalu berlaku sempurna. Yang ketiga adalah mewakili diri kita yang terbelenggu oleh kewajiban moral dan seluruh sistem nilai yang mengharuskan kita bertindak baik, yang kadang mengingkari panggilan nurani kita sendiri. Tersenyumlah pada mereka bertiga. Katakan, terima kasih sudah hadir dalam diriku. Terima kasih atas segala yang telah kita capai bersama. Aku menyayangi kalian. Namun sejak hari ini, aku adalah pemilik dan penguasa sejati dari diriku yang utuh. Akulah yang menjadi tuan atas hidupku. Invokasikan, I'm light, I'm love, I am Mahatma unconditional love, I am that I am. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma, cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah aku. Lihatlah ukuran tubuhmu sekarang menjadi jauh-jauh lebih besar dan terang dibandingkan 3 sosok versi dirimu yang lainnya. Tersenyumlah dan lihatlah mereka juga membalasnya dengan senyuman yang sama. Biarkan mereka tetap hadir sebagai penasehat, bukan sebagai pengambil keputusan. Tarik nafas dalam, hembuskan pelan-pelan, integrasikan ini dalam seluruh sistem kesadaran Anda, di pikiran bawah sadar Anda, dan super sadar Anda. Sebelum menyelesaikan meditasi malam hari ini, mari kita akses energi cinta kasih tanpa syarat dari Sang Sumber untuk diri kita dan bumi ini.
Visualisasikan terbuka gerbang besar menuju sang sumber. Biarkan energi cinta kasih yang paling murni dari inti sumber keberadaan turun menerpa diri kita, masuk lewat cakra mahkota ke mata ketiga, ke tenggorokan, ke inti pusat dari jantung kita, menyalakan cahaya di dalam tubuh kita. Setiap sel di tubuh kita menyerap energi cinta kasih tanpa syarat. Nyalakan cahaya, perluas cahaya. Aku adalah cahaya, aku adalah cinta kasih. Perluas cahaya, menarangi setiap orang yang kita kenal, leluhur dan orang tua, para senior kita, teman-teman kita, pasangan kita, anak-anak kita, semua orang yang melintas dalam pikiran kita. Pancarkan energi dan cahaya cinta kasih yang paling murni. Perluas cahaya. Aku ada cahaya. Aku sepertinya ada cinta kasih. Aku adalah mahat. Cinta kasih tanpa syarat. Jauh sekali. Mari kita jangkarkan cinta kasih di bumi dari pusat inti sang sumber turun melalui diri kita, turun ke bumi, pusat inti dari bumi kita. Rasakan energi cinta kasih ini mengalir mengisi bumi kita, memberkati bumi kita, dimanapun tempat kita berada. Maka dialah energi cinta kasih terjangkar di sana, aman, tentram bagi semua makhluk di sekitar tempat Anda berada. Sampai ke inti dari bumi, kita juga mendapat energi berkah dari tarik nafas, lihatlah hierarki ilahi, para malaikat, malaikat agung ikut bersuka cita dalam kerendahan hati, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan. Gerakkan tangan-tangan dan bahu Anda. Tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan. Ketika Anda siap, boleh membuka mata Anda pelan-pelan dalam keadaan yang sangat ya.
Oke, demikianlah meditasi kita pada malam hari ini. Oke, selesai ya pembelajaran kita. Paling ada satu sesi lagi di Desember itu, kita akan bicara mengenai vegetarian. Oke, thank you all. See you next.